Pak Made? Masalahnya biasanya yang jelas bosen, terus kita tidak ikut berinteraksi, biasanya Pak Budi. Betul, Pak Made. Jadi ya kita nggak ngapa-ngapain, lama-lama ngantuk. Betul, Pak. Dan ini permasalahan kita, mahasiswa kita. Dan kita harus merubah mindset kita. Realita pembelajaran online adalah ini. Dan masalahnya ada di mana? Kita memposisikan mahasiswa kita sebagai penonton, bukan pemain. Kalau kondisi paling ideal adalah harusnya guru itu sebagai penonton di luar lapangan. Mahasiswa kita yang bermain di lapangan. Saya yakin mereka akan semangat. Apapun medianya. Saat kita gagal menempatkan mahasiswa kita sebagai pemain bola dan kita jadi pelatih, maka di situ awal kegagalan untuk pembelajaran berikutnya. Apapun medianya. Jadi kata kuncinya, saat tidak terjadi TikTok, saya yakin ya sudah, kayaknya lebih baik kita nggak usah diskusi maupun presentasi. Makanya saya tawarkan di sini 15 menit, habis itu diskusi, 15 menit diskusi, kayak gitu. Ini permasalahan, yaitu wajib student center, menjadikan siswa sebagai pemain utama, guru hanya sebagai pelatih di luar lapangan. Kalau itu terbalik, saya yakin siswa akan tidak bermain. Desain pembelajaran, sebenarnya yang paling penting itu adalah di yang saling lingkari, itu hidden atau naratif. Untuk membuat film, kebanyakan kekuatannya adalah di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Karakter siswanya bagaimana, penentuan pencapaian belajarnya bagaimana, kebutuhan analisisnya bagaimana. Begitu juga untuk bermain bola. Saya yakin bermain bola, seorang pelatih akan lebih sibuk mempersiapkan tim daripada permainan yang hanya cuma 45 menit, dua kali 45 menit. Dan ini cuma permainan sesuai konsep adalah di sini. Baik. Dan ini konsep itu ada kaitannya dengan kurikulum prodi maupun RPS. Dan rata-rata evaluasi kita Bu Aulia ada di sini, yaitu kurikulum prodi maupun RPS kita. Dan learning objek materialnya itu ada di sini. Baik, ini ruang belajar zaman now, saya ambil dari Printes, dan kita bedakan menjadi dua bidang, yaitu synchronous learning maupun asynchronous learning. Yang dulu kita tatap muka di kelas itu synchronous learning, medianya adalah kelas dan itu. Sekarang kita tatap mukanya maya, yaitu daring. Dan ada kolaborasi interpersonal asinkronus dan personal sinkronus. Media yang kita pakai banyak banget, banyak standar. Baik, dari permasalahan tadi, saya coba mengusulkan yaitu metode microlearning. Kenapa microlearning? Karena micro itu ukurannya kecil. Rata-rata yang disukain pembelajaran dunia nyata oleh mahasiswa kita itu TikTok. Kenapa? Memang ukurannya kecil, habis itu inti dapat. Habis itu saat ini di Jogja sering muncul yaitu film-film pendek, tilik, dan macam. Itu cenderung lebih populer. Habis itu learning kegiatan belajar. Dan ini microlearning, kata kuncinya adalah kegiatan belajar dalam skala kecil tapi banyak. Ini teorinya. Dan kelebihan microlearning itu berpusat pada siswa. Habis itu meningkatkan keinginan belajar. Habis itu waktu lebih hemat. Habis itu belajar langsung ada hasil. Itu yang karakter anak kita saat ini. Kepingin langsung ke hasil, bukan ke proses. Habis itu meningkatkan motivasi. Kekurangannya cenderung mahasiswa kita belajar itu sepenuhnya waktunya singkat, habis itu dia tidak tahu ini bagian apa, bagian apa. Yang kedua, hambatan teknologi. Microlearning paling baik disampaikan melalui web teknologi. Dan kebanyakan mahasiswa kita juga tidak memiliki teknologi yang bagus kadang-kala. Bahkan dosennya juga sama. Saya rasakan sama. Alhamdulillah saat ini kami di ITB dapat kuota 50 giga, di UPI juga sama.
Dan untuk tujuan pembelajaran jangka panjang, microlearning itu dapat berakhir fragmen konten kecil, sehingga helikopter view-nya itu agak susah dilihat. Dan ini tugasnya dosen. Dan resiko berikutnya adalah ini sama, gambaran besar. Itu tugas dosen. Kekurangan microlearning itu terserak dan tugas dosen adalah memberi mukodimah bahwa ilmu-ilmu mereka itu sangat terkait dan untuk menghasilkan produk bagaimana. Ini tahapan microlearning, yaitu topik spesifik. Saya yakin dalam satu microlearning minimal wajib nggak boleh lebih dari 2. Bagusnya 1 saja materi, habis itu konten. Habis itu yang ketiga, pastikan semua konten bisa berjalan dengan bagus. Habis itu konsumtisasi program microlearning untuk memenuhi kebutuhan belajar. Ini toolsnya. Dan transisi pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring. Dulu kita menggunakan PPT, habis itu semacam kita saat ini diskusi, PPT, dan saya ngomong, habis itu modul digital, dan yang terakhir adalah full blended atau full daring. Dan ini alatnya ada podcast, video explainer, grafis, motion grafis, dan terakhir wajib ada evaluasi. Dan kebanyakan evaluasi yang sering dipakai adalah quizzes maupun Google Form. Ini jenis media pembelajaran, ada PDF, ada video PDF recording. Kalau ini yang saya sarankan untuk kita sama dosen, saya sarankan screen cast-o-matic, itu enak. Supaya kita tidak ngomong berkali-kali, mahasiswa kita terangkan lewat PPT kita, habis itu kita taruh YouTube, habis itu tinggal pakai Zoom, kita tanya jawab maupun diskusi. Ini untuk versi Android. Untuk suara yang disimpan di podcast, macam penyiar radio maupun YouTube, habis itu video explainer, itu contohnya motion graphic, yaitu Animaker, video conference ataupun gamification. Saat ini kita video conference dengan Zoom. Rata-rata mahasiswa lebih suka yang saya ajar itu dengan Google Meeting karena memang cenderung lebih hemat, mudah, dan cenderung kuotanya mereka tidak boros, semacam gitu. Ini kegiatan pembelajaran, bisa studi self-study. Rata-rata proses yang kita lakukan adalah mahasiswa wajib belajar terlebih dahulu. Baru kita akan bertemu dengan diskusi. Dan saya coba men-share PPT saya terlebih dahulu supaya kita bisa diskusi dan menggali lebih dalam. Habis itu virtual classroom, content development, group discussion, learning journal report maupun learning feedback. Nah, ini jenis-jenis yang tools ICT yang bisa kita gunakan. Yang pertama infografis. Infografis tahun 2002 itu kebanyakan ada Linked, dan saat ini ada Facebook. Facebook itu infografisnya saat ini juga bagus sampai sekarang kayaknya. Dan YouTube. Ini kayaknya mahasiswa kita lebih senang belajar dari YouTube. Dan ada yang dari Twitter, Tumblr, dan 2010 itu Instagram, dan 2010 juga ada Pinterest. Tapi saat ini yang populer cenderung YouTube dan Facebook. Dan untuk interaktif grafis itu semacam whiteboard, semacam kita belajar mengajar di whiteboard, itu banyak sekali alatnya, baik itu offline maupun online. Untuk online itu Animaker, Creo, Video Scribe, Python, dan sekarang kayaknya dengan mudah bapak-bapak, ibu-ibu nyari saja tutorialnya untuk alat-alat ini. Kayaknya gampang sekali belajar dengan videografi semacam ini. Yang ketiga itu PDF. Yang keempat PDF interaktif. Dan ada e-book maupun flipbook, ada animated video, ada whiteboard animation, tadi sudah ada juga, ada kinetic text based animation,
dan aplikasi untuk membuat video explanatory semacam ini. Dan ini explanatory. Simple, My Simply Show, My Simply Show, Rosso, dan banyak sekali. Animaker, dan interaktif video. Dan ini sudah diuji di UPI, kebanyakan di FIP karena memang Fakultas Ilmu Pendidikan, kebanyakan tertinggi itu menggunakan assessment tool, habis itu podcast, PT Powerful, dan gamifikasi sederhana. Baik, kayaknya itu alat-alat yang sudah saya tunjukkan. Mungkin Bapak-Bapak sudah pernah menggunakan itu. Kita bisa diskusikan. Pak Budi izin tadi yang slide terakhir yang VIP sama Kamda Tasik tadi itu bisa dijelaskan Pak Budi ini apa? Yang Kamda Tasik itu apa? Pak? Yang mana, Pak? Yang tadi yang ada persen-persen tadi. Ini? Nah, ini. Kamda Tasik itu apa Pak Budi? Ini semacam prodi, Pak, atau prodi Kamda, prodi Pak ya? Iya. Nama prodi Pak. Iya, di UPI itu ada kampus daerah Tasik, ada Cilegon dan macam-macam gitu, Pak. Halo, dengar suara saya, Pak? Halo? Iya, Pak. Koneksi saya putus-putus, Pak. Iya, baik, Pak. Monggo di... Baik, Bapak. Kayaknya koneksinya jelek. Baik, ini adalah media yang menurut saya yang sudah digunakan untuk pembelajaran daring. Kenapa saya menawarkan micro learning? Karena memang jaraknya pendek. Studi kasus pertama itu saat ceramah itu cuma sekali, saya yakin nanti siswanya tidak masang muka dan cenderung dia tidur ataupun yang lain semacam gitu. Baik, kayaknya saya lempar permasalahan, diskusi atau permasalahan kita bisa sharing. Ya. Bapak, Ibu-ibu. Kalau micro learning itu biasa rata-rata kita dari dosen atau guru atau instruktur itu biasanya memberikan presentasi itu kira-kira berapa lama Pak Budi? Apakah 5 menit, 10 menit atau bagaimana? Sebelum ke masalah. Kebanyakan berapa lama Bes? 5 menit, Pak. Cukup 5 menit berarti Pak ya? Iya, Pak. Cukup 5 menit saja, terus langsung berikutnya mahasiswa diminta belajar menyelesaikan masalahnya berdasarkan materi yang diberikan, Pak. Tapi ke micro learning menurut saya 5 menit atau sampai 15 menit itu wajib materinya harus tersampaikan dengan animasi yang bagus seperti itu, Pak. Gitu. Agak susah di situ. Iya. Gitu. Kalau mereka konsepnya levelnya naratif, saya yakin 5 menit itu nggak akan cukup. Gitu. Macam ya kayak gitu, Pak. Ya, berarti menyesuaikan saja. Memang tadi saya masalahnya ngelihat banyak sekali opsi micro learning-nya malah tiba-tiba pusing sendiri, Pak. Baik. Mau milih yang mana? Kalau saya sarankan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sarankan itu adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini menggunakan alat ukur ini. Dan pelatihan paling gampang itu adalah Screencast-O-Matic. Oh, iya. Ini semacam Zoom, nanti di pojok itu ada gambar kita, ataupun nggak perlu ada gambar kita. Kita nerangkan PPT kita, itu dengan suara kita, habis itu kita share di YouTube, maupun kita share ke mahasiswa, semacam gitu, Pak. Oh, iya. Mungkin berarti dimulai dari sana, Pak ya? Iya, menurut saya gitu. Jadi mereka tidak akan sinkronus learning, karena mahasiswa saat ini kalau 20 menit atau 2 jam untuk langsung Zoom, saya yakin mahasiswa kita terbebanin, Pak. Kita. Iya, soalnya sekali sesi itu sekitar 500 megaan, Pak, sampai 1 giga. Betul, Pak. Gitu. Kasihan mahasiswanya. Dikali jumlah kelas nanti bisa nangis. Betul, Pak, di situ. Iya, susah, Pak. Oke.
Oke. Berikutnya, monggo, apakah ada Bapak Ibu bisa ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Boleh tentang terkait yang terjadi di Prodi atau rencana ke depan. Ya, monggo, Bu Ulfa, sebentar. Ya, ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Manda. Ini masih terkait tadi pertanyaan Pak Manda mengenai microlearning ya Pak Budi ya. Iya. Kan dalam mendesain RPS itu kan ada sekian pertemuan ya Pak ya. Betul. Misalnya kalau biasanya kan 14 pertemuan, nanti tambah 2 dengan UTS dan UAS kan seperti itu Pak. Betul, Bu. Nah, jadi dikaitkan dengan microlearning dalam mendesain RPS untuk 1 kali pertemuan itu berarti materi yang diberikan itu berarti sedikit ya Pak ya. Sebab kan tadi kan disampaikan bahwa itu sekitar 5-15 menit ya. Selebihnya nanti mahasiswa belajar sendiri tadi yang self study seperti itu. Jadi bagaimana Pak ini? Ini kan khawatirnya juga kan setiap mata kuliah itu ada ininya ya, ada CPMK-nya kan gitu ya. Jadi juga ada tujuan pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Nanti khawatirnya jika sedikit-sedikit yang diberikan dan itu nanti nggak bisa tercapai sampai di akhir perkuliahan. Betul, Bu. Ya. Iya. Kalau saya memberi materi itu per pertemuan, 14 pertemuan, itu saya bikin 4 macro learning secara asinkronus. Dan setiap minggu itu saya gunakan Zoom itu adalah untuk diskusi, bukan untuk memberi materi. Gitu, Bu. Karena tadi faktornya, kalau mahasiswa bukan jadi pemain, saya yakin mereka akan dengar, habis itu nggak tahu apa yang dia dengar. Kayaknya praktek saya gitu, Bu. Mungkin ada yang dikoreksi dari Ibu, saya nggak tahu. Gitu. Jadi 14 pertemuan itu saya gunakan dalam video podcast dengan screencast O-Matic semacam itu. Tapi screencast O-Matic itu saat ini berbayar. Untuk yang nggak berbayar, itu untuk wajah kita tidak muncul. Oh gitu. Berarti dari kalau yang Pak Budi lakukan itu, itu CPMK-nya tercapai Pak ya? Tercapai. Bisa tercapai Pak ya? Oh iya. Berarti bisa mencapai CPMK ya tinggal pinter-pinter masing-masing dosen menyesuaikan microlearning seperti apa, pembelajaran seperti apa. Begitu Pak ya? Betul. Jadi kayak saya ngajar basis data gitu Pak Mada ya. Kalau saya waktukan per minggu itu pertemuannya dalam bahas teori, saya yakin nanti level praktek dan macam-macam maupun diskusi itu mereka nggak akan dapat. Sehingga teori itu saya sampaikan dengan asinkronus. Habis itu untuk diskusi maupun mereka praktek, baru Zoom maupun Google Meet yang saya gunakan. Oh begitu ya. Oke. Sepertinya sudah cukup jelas. Ini juga ada dari Pak Taufik. Aplikasi yang digunakan untuk microlearning untuk mencatat kehadiran ada nggak Pak? Yang asinkronus untuk mencatat absensi nih kayaknya nih, hubungan sama absensi. Karena baik, kita kan Pak. Dan saya tawarkan ke Bapak-Bapak